Rasulullah sebelum diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Palestina, sebelum dinaikkan derajatnya ke Sidratil Muntaha, ada sifat yang perlu kita tiru, memaafkan kepada orang yang bukan hanya salah tapi telah menzalimi kita, meskipun kita mampu membalas. Coba pikirkan, berapa banyak orang-orang yang sudah mencaci maki kita, berapa banyak orang yang sudah menggunjing kita, mungkin mulai dari kita balik sebelum nikah, berapa banyak orang yang sudah kita anggap dia tega, dia zalim kepada saya, tapi justru ada dendam di hati kita. Ini luar biasa. Bukan hanya sekedar minta maaf, bukan hanya sekedar memberi maaf, tanpa kita datang ke orang yang menyakiti kita, Rasulullah sudah memaafkan. Itulah kenapa dulu ketika di Madinah, Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat, ada orang Badui datang dari pojok masjid, kalau kamu mau tengok orang yang ahli surga, lihat di pojok kanan itu, dia datang. Ditengok orangnya tak terkenal, dia tak pernah duduk dengan Rasulullah, dia orangnya cuek, namanya orang Badui. Orang Badui ini kan agak keras ke Nabi, meskipun dia beriman kepada Nabi. Besoknya Nabi mengatakan, kalau kamu mau tahu ahli surga, tengok dari pojok sana, dia datang. Ditengok lagi orang yang kemarin. Kalau kamu tengok ahli surga, kata Rasulullah 3 kali, Rasulullah 3 malam, tengok ada orang yang datang dari pojok. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As, sahabat Rasulullah, irinya bukan iri benci, tapi iri karena amal soleh. Siapa kira-kira orang ini? Kenapa Rasulullah mengatakan 3 kali dia ahli surga? Lalu dia penasaran, datang dibuntutin dari belakang ke rumah, sampai di rumahnya kisanan. Mohon maaf, mungkin 3 hari 3 malam saya mau bermalam di rumah. Kenapa? Dia punya alasan, saya sudah lagi tidak mesra dengan keluarga saya. Oh silahkan, kata orang. Akhirnya 3 malam Abdullah bin Amr bin As nginap di rumah orang ini yang dikatakan Rasulullah ada di surga. Sampai suatu ketika ditengok oleh Abdullah bin Amr, siapa apa amalan dia? Kenapa dia bisa termasuk orang yang ahli surga, kata Rasulullah. Ternyata dilihat sholatnya biasa, ke masjid. Bukan berarti dia zikirnya sampai berjam-jam. Setelah sholat pulang, setelah waktunya asar masuk ke masjid. Tidak ada aktivitas ibadah yang lebih daripada sahabat, sama bahkan lebih rendah dari orang-orang yang zikir berlama-lama di masjid. Akhirnya dia penasaran, 3 hari 3 malam si Abdullah ini tidak menemukan dari amalan orang ini yang signifikan, yang dahsyat. Misalkan ngaji Al-Qurannya biasa saja. Lalu ditanya penasaran, Kisanah, apa amalanmu? Kenapa Rasulullah sampai begitu 3 kali mengatakan engkau adalah surga? Lalu si Kisanah menjawab, si orang Badui ini, aku amalanku sama dengan kalian, bahkan lebih rendah. Zikirku biasa, ngaji Al-Quranku juga tak banyak, hatamku juga bukan hatam setiap hari hatam, tidak, sama dengan kalian. Lalu apa amalanmu? Kenapa Rasulullah sampai 3 kali mengatakan kau ahli surga? Ada satu mungkin yang tak mungkin kalian lakukan sama denganku. Apa itu? Setiap sebelum tidur aku berdoa kepada Allah. Apa doaku? Aku doakan orang-orang yang keji kepada saya. Aku doakan orang-orang yang zalim kepada saya. Aku doakan orang-orang yang menyakiti saya, memfitnah saya, mencemarkan nama baik saya. Apa doamu? Ya Allah, ampuni dosa mereka. Aku maafkan semua orang-orang yang telah menyakiti, baru aku tidur. Kalau kita aplikasikan ke kita, berat nggak? Berat. Pak Ustadz, saya mau mengamalkan amalan ini, tapi terlalu banyak Pak Ustadz orang yang telah menyakiti. Berapa? Sekitar 100.000 Pak Ustadz. Dari mulai dulu saya tinggal di rumah ini Pak Ustadz, saya pindah dari rumah ini karena tetangga itu Pak Ustadz. Bukan cuma nyakitin hati saya Pak Ustadz, selokan disumbat Pak Ustadz, talang air Pak Ustadz dimasukkan. Berapa banyak di komplek itu berantem, lapor sama RT. Dulu saya RT, hanya gara-gara talang air sampai undang pengacara. Tapi kalau kita tiru berat. Ini amalan yang susah dilakukan oleh orang kalau bukan masuk ketika. Artinya apa? Momentum Rasulullah ketika dinaikkan oleh Allah derajat ke Sidratil Muntaha adalah dilalui dengan memaafkan kepada orang yang mendoliminya. Jadi kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, maka tentu kita maafkan orang-orang yang sudah menyakiti, apalagi kita sendiri yang punya salah kepada mereka. Bukan